Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih. Jumpa di dalam acara istimewa yang saya beri nama Bincang Santai Firman Tuhan. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang hamba Tuhan, teman kita semua, yaitu Bapak Evangelis Lukas Mulyanto. Terima kasih Pak Lukas. Iya, gimana sehat-sehat Pak Lukas? Agak didekatkan, iya. Puji Tuhan. Iya, ini peristiwa COVID-19 ini sesuatu yang kita benar-benar tidak duga ya Pak Lukas ya. Betul Pak. Jadi bayangkan sesuatu yang tidak pernah kita duga terjadi begitu saja membuat semua jadi berubah. Iya, betul. Jadi kacau balau, Iya. Ekonomi kacau, ya sosial kacau, komunikasi kacau, ya. Tapi di balik ini semua, Pak Lukas Mulyanto sebagai seorang hamba Tuhan, tentunya memiliki satu persepsi pandangan tertentu tentang apa yang terjadi hari-hari ini. Bagaimana Pak Lukas? Ya, saya juga mengikuti berita-berita yang ada, juga mengamatinya, dan memang ini satu peristiwa yang sungguh mau tidak mau kita harus ada tanda tanya yang besar yang harus kita renungkan. Iya. Dan dari peristiwa ini saya merenungkan ada hal yang sangat penting. Iya. Yang pertama adalah ini suatu tanda yang dari Tuhan untuk mengingatkan kita gerejanya bahwa kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Iya, itu kan sudah sering dibicarakan ya Pak Lukas ya. Tapi mau tidak mau kadang kita ini sebagai manusia yang tentu kita dikuasai pikiran dan hawa nafsu kita, banyak juga yang tidak percaya akan kedatangan Tuhan, Pak. Mungkin bukan tidak percaya Pak Lukas, tapi ya karena tidak ada tanda-tandanya yang mengena diri mereka sehingga mereka santai-santai saja begitu. Ya, karena surat Petrus berkata bahwa ada orang-orang yang mereka mengejek, mereka bertanya, di manakah janji tentang kedatanganmu? Dan mereka juga karena hidup dikuasai oleh hawa nafsunya. Jadi dengan satu peristiwa yang besar ini, di mana 200 negara lebih secara serentak mengalami yang sama, ketika manusia itu tidak bisa mendengar dari manusia lain, maka Tuhan punya cara untuk bagaimana kita bisa mendengar peringatannya. Itu yang saya tangkap, yang pertama bahwa dari peristiwa pandemi COVID-19 ini adalah suatu tanda dari Tuhan untuk mengingatkan kita bahwa kedatangannya sudah dekat. Gitu ya Pak Lukas. Dan itu tersurat Pak Hin, coba kalau kita melihat di dalam Lukas pasal 21. Iya. Saya tidak bacakan seluruhnya, tapi di dalam ayat yang ke-25-26 saja, dan nanti bisa dibaca seterusnya. Kedatangan anak manusia, judulnya begitu. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Bahkan dikatakan orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Iya. Bukankah ini yang kita lihat bersama di depan mata kita sendiri? Hari-hari ini ya. Hari-hari ini. Saya. Betul-betul kecemasan begitu melanda seluruh dunia. Iya. Kita bahkan begitu paniknya menghadapi semuanya ini, tidak ada satupun yang tidak. Jadi bagi saya ini merupakan satu tanda
peringatan bahwa sungguh kedatangan Tuhan itu sudah sangat dekat. Jadi seakan-akan Tuhan itu mau tarik perhatian umat manusia di atas muka bumi melalui peristiwa COVID-19 ini, aku akan segera datang kembali. Gitu ya Pak Lukas ya. Khususnya orang yang sudah mengenal Injil ya tentunya ya. Pasti kita gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan harus lebih mempercayai lagi. Supaya kita jangan hidup dikuasai oleh hawa nafsu, tapi belajar mengerti dan mencari kehendak Tuhan. Ada dua itu ya. Jadi tidak dikuasai hawa nafsu, sebaliknya mengejar dan mencari kehendak Tuhan dan hidup di dalamnya. Nah yang kedua yang saya amati juga ini Pak Hin, bahwa dari peristiwa COVID-19 ini ada satu pesan Tuhan yang tersirat. Apalagi itu Pak? Bagi gereja Tuhan. Berarti selain kedatangan Tuhan ada lagi ya Pak Lukas ya? Juga terutama bagi kita hamba-hambanya. Sebab peristiwa yang terjadi saat ini pernah juga dialami pada zamannya Daud. Di mana ketika itu penyakit sampar dalam 1 hari Pak Hin, itu membunuh 70.000 orang mati. Wah, itu jumlah yang besar itu. Dan bukan hanya tunggu 14 hari dulu Pak Hin. Iya, pada zaman itu tuh jumlah besar sekali ya. Zaman itu sangat besar. Iya, karena populasi kan belum terlalu banyak ya Pak Lukas ya. Dan butuh waktu hanya 1 hari. Cepat sekali ya. Kalau kita masih 14 hari. Iya. Itu 1 hari 70.000 mati. Itu lebih dahsyat lagi. Nah, pesan apa yang tersirat di dalamnya? Kalau kita bisa melihatnya di dalam 2 Samuel pasal 24. Iya, bagaimana itu Pak Lukas? Mari kita lihat. Ketika itu Raja Daud memang akibat dia lagi menjadi seorang yang begitu sukses dan berhasil, dan semua orang memuji dia, semua orang sangat mengagumi dia, dan memang apa yang dicapai diraihnya itu belum ada orang yang bisa menyamai. Dan apa saja yang dia buat itu seperti berhasil. Nggak ada yang gagal. Karena ada penyertaan Tuhan. Itu ya luar biasa. Sehingga dia ketika itu meminta supaya Yoab itu sebagai panglimanya menghitung laskar prajuritnya. Sekalipun Yoab sendiri berkata, kenapa Tuanku minta seperti ini? Tuhan kiranya bisa menambah 100 kali lipat lagi. Tetapi bukankah hal ini jahat di mata Tuhan? Berarti Yoab sudah memperingatkan itu ya? Memperingatkan. Tetapi Yoab dipakai Tuhan ya Pak Mul ya? Inilah yang namanya manusia kalau sudah maaf kata Pak Hin, kata ambisi manusia itu muncul, sulit diperingatkan. Iya. Dan ketika akhirnya toh dihitung, itu ketika Yoab membawa laporan kepada Raja Daud, tanpa suku Benyamin dan suku Lewi, itu prajuritnya berjumlah 1.600.000 orang yang siap tempur. Wow, satu kekuatan yang dahsyat sekali ya. Bukan hanya kekuatan besar, tapi prestasi yang tidak bisa disamai, Om. Iya, itu kepemimpinan ya, buah kepemimpinan dari Raja Daud ya. Daud memulai dari Gua Adulam dengan 400 orang yang bermasalah, dia mulai memimpin di situ. Iya. Sehingga sekarang dia mencapai bisa memimpin 1.600.000 prajurit semua. Wow, yang bisa berperang yang itu bisa ya. Berperang siap tempur. Dahsyat sekali. Tetapi hal itu bukan berarti salahnya ambisi, tapi kalau kita tidak hati-hati dengan Tuhan, itu menjadi resiko besar. Tuhan bisa kok menambah 100 kali lipat lagi. Iya. Keberhasilan, kesuksesan bukan salah suksesnya keberhasilannya, tapi sikap hati kita di hadapan Tuhan. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi pada waktu Daud memerintahkan Yoab untuk menghitung itu,
di balik itu tuh apa Pak Mul yang Tuhan tidak suka? Ya itulah sekali lagi kalau saya boleh minta maaf Pak Hin. Ambisi manusia itu memang sangat tipis. Daud berusaha menghitung bahasa saya itu keberhasilannya. Oh jadi dia mau tahu dan menikmati begitu ya, menikmati dan istilahnya itu mau berbangga dengan keberhasilannya itu, apa demikian Pak Mul? Saya tidak sampai ke sana, cuman ini yang harus kita hati-hati Pak Hin. Jadi apapun pelayanan yang kita lakukan, hasil adalah milik Tuhan. Iya, betul. Jangan sampai kita merasa memiliki hasil itu. Oh, Daud merasa memiliki. Karena ini dia menghitung keberhasilannya. Ini buah karyaku begitu ya. Tuhan bisa membuat dia lebih lagi berhasil 100 kali lipat. Tetapi hati-hati. Ketika Daud disodori laporan tersebut, dia langsung sadar. Iya. Dia menyesal dan dia bertobat. Sehingga ketika mau tidak mau ada yang namanya pesan Tuhan, dia harus memilih 3 hukuman itu. Itu Nabi Gad ya yang diperintahkan datang. Langsung menegur dia dan puji Tuhan dia sadar. Karena saya belajar begini Pak Hin. Daud itu ketika dipilih Tuhan untuk menggantikan Saul, sebenarnya yang dilihat Tuhan dalam diri Daud apa sih? Ya nggak ada apa-apa, dia anak gembala ya. Anak gembala, belum punya pengalaman, di medan perang juga enggak ada. Kakak-kakaknya lebih hebat. Iya, iya betul. Tapi itu. Tuhan memilih Daud karena Tuhan melihat hatinya. Cuma itu saja ya, hati saja ya Pak Lukas ya. Dan ketika Daud pada akhirnya disertai Tuhan luar biasa, dia tidak lagi memperhatikan hatinya itu di hadapan jadi Tuhan. Beralih ya Pak Lukas ya, beralih dari yang sebetulnya diandalkan untuk bisa berkenan itu cuman hati, tapi dia nggak pakai itu lagi. Itulah. Wah bahaya besar ini. Itu yang hati-hati. Tapi bersyukur bahwa dia sadar, dan ketika dia harus memilih hukuman itu, dia dengan sadar dia berkata, saya bacakan di dalam 14, lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya. Tetapi jangan aku jatuh ke dalam tangan manusia. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel, dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan, maka matilah dari antara bangsa itu, dari Dan sampai Berseba, 70.000. Wow. Itulah yang hampir suasananya seperti sekarang ini. Iya, tapi itu lebih dahsyat itu Pak Lukas. Lebih dahsyat. Langsung mati begitu ya. Kita tidak bisa bayangkan hari itu kalau saya jadi Daud, kita jadi Daud. Stres berat itu ya. Disitulah dia sadar dan Tuhan itu ketika melihat Daud menjadi sadar, Tuhan punya solusi. Itu satu hari ngubur 70.000 itu enggak gampang loh itu Pak Lukas. Saya enggak bisa bayangkan, mungkin Daud sudah bisa tidak mengeluarkan air mata lagi, sudah habis Pak. Iya, sekarang kita bisa bayangkan ya, meskipun di dalam Alkitab hanya ditulis berapa ayat itu, tapi peristiwa itu sebetulnya kalau dibayangkan begitu mengerikan ya. Itu yang sungguh menusuk hatinya, sehingga Daud berkata, Tuhan aku yang salah, hukumlah aku, hukumlah keluargaku. Iya. Tapi Tuhan punya solusi yang berbeda. Nah ini yang penting menurut saya. Solusinya. Iya Pak Lukas. Nah pesan yang tersirat ini saya melihat solusinya adalah Daud harus membuat mezbah. Oh iya. Daud membuat mezbah ya. Ketika dia buat mezbah pun di tempat berikan Arauna, yang Arauna ketika melihat mau dipakai untuk itu, sepatulah berhenti, dia mau diberikan, Daud tidak mau. Daud tidak mau gratis, aku harus bayar harga. Jadi mezbah di mana harus ada harga yang dibayar. Jadi mezbah itu tidak ada yang gratisan ya Pak? Tidak ada yang gratis.
Dan ketika Daud membangun mezbah, luar biasanya Pak Hin. Di Iya. dalam ayat yang ke-25, lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu. Dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Seketika ya. Seketika. Bahkan sebelum itu kalau kita melihat itu baru 1 hari. Iya. Padahal harusnya 3 hari Pak Hin. Rencananya itu 3 hari Rencananya ya. hukuman 3 hari. Tetapi ketika Tuhan itu melihat pertobatan Daud, dia berkata cukup. Wah itu kalau 3 hari bisa puluhan ribu ya, atau ratusan ribu mungkin. Sangat besar. Iya. Itu sedang menunjuk ke kota Yerusalem, pusat kota ketika itu. Itunya apa? Wabahnya ya, wabahnya. Kalau menuju pusat kota pasti jatuh korban lebih besar lagi. Tetapi kita lihat kebesaran hati Tuhan di atas semuanya. Jadi rencana Tuhan hukuman 3 hari, itu sudah vonis ya 3 hari Vonis itu. 3 hari. Ternyata baru sehari Daud membangun mezbah, membayar harga, langsung berhenti. Wow, dahsyat sekali. Itulah kebesaran. Tapi di sini saya jadi ingat Pak Hin. Iya, iya. Kata membangun mezbah pun itu juga mezbah yang berkenan di hadapan Tuhan. Ada mezbah yang tidak berkenan ya Pak Paul. Kalau sekarang konotasinya membangun mezbah itu kan pelayanan kita, doa kita, pujian dan penyembahan kita. Iya, iya. Itu pun kan yang berkenan. Persekutuan kita. Nah, membangun mezbah yang berkenan itu seperti apa yang seperti diinginkan Tuhan? Iya. Mari kita melihat Pak In di dalam Keluaran pasal yang ke-20. Iya, Keluaran 20 ya Pak Lukas ya. Ini saya minum dulu ya Pak Lukas ya. Iya. Begini di dalam Keluaran pasal 20. Tuhan berkata ayat yang ke-24, 25. 24 dan 25. Nah, kau buatlah bagiku mezbah dari tanah dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu. Pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku. Iya. Aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Wah, janjinya luar biasa. Iya. Kalau kita bangun mezbah, Tuhan akan datang dan bukan menghukum, tapi memberkati. Tetapi, 25, jika engkau membuat mezbah bagiku dari batu, tadi kan diperintahkan kalau buat mezbah dari tanah. Iya. Tapi kalau engkau membuat mezbah dari batu, maka jangan engkau mendirikannya dari batu pahat. Oh, nggak boleh pakai batu pahat ya. Iya. Jadi membangun mezbah yang berkenan sesuai dengan hati Tuhan itu, di sini dikatakan dari tanah atau dari batu. Batu yang bagaimana? Bukan batu pahat. Jadi yang tidak dibentuk-bentuk ya. Jadi iya, yang asli, apa adanya. Maknanya dalam ya. Maknanya sederhana, tapi itu yang berkenan. Kalau dibilang megahnya, bagusnya, pasti lebih bagus yang dari batu pahat. Iya, batu pahat itu rapi ya. Bisa menurut selera kita. Iya. Kita mau apa, mau buat apa. Begini-begitu ya. Ini di dalam pelayanan juga sama Pak Hin. Jadi mezbah apa yang harus kita bangun di hadapan Tuhan? Nurut selera kita atau nurut seleranya Tuhan? Kalau nurut seleranya Tuhan adalah Tuhan ingin yang murni dari tanah liat yang sederhana, atau kalau dari batu, batu yang asli. Bukan batu bentukan, bukan bentukan. Ya. Tapi gini Pak Lukas, ini saya jadi tiba-tiba muncul ya dalam pikiran saya. Batu pahat itu sebetulnya kan juga batu. Iya. Kan juga diambil dari alam. Iya.
Cuma yang tidak diizinkan Tuhan jangan dibentuk-bentuk begitu. Supaya sesuai dengan mau-maumu kan begitu. Jadi itu kalau saya tafsirkan apa enggak, itu merupakan sesuatu yang campuran. Jadi sebetulnya ya batunya sudah betul. Tapi gara-gara kamu pahat, Tuhan enggak berkenan begitu. Bisa juga, cuma saya melihatnya sederhana. Yang Tuhan inginkan adalah mezbah itu apapun bentuknya, mau doa, mau pelayanan, apapun, didasari atas kemurnian hati. Itu maknanya ya, hati, maknanya itu kesederhanaan. Originalitas. Originalitasnya. Oh iya. Ini yang membuat Tuhan itu tersentuh hatinya. Sekarang kita ini... Ya, ini mengingatkan kita pada waktu Daud itu masih seorang remaja gembala kambing domba itu kan. Pujian-pujiannya dia, Tuhan adalah gembalaku dengan memainkan kecapi dengan itu. Kemurnian hati. Murni ya, itu yang disebut tanah atau batu yang tidak dibentuk-bentuk itu ya. Pujian penyembahan kita, khotbah-khotbah kita. Nah ini sangat penting sekali. Disitulah juga kalau kita lihat yang tersirat dari peristiwa Daud ini adalah Daud harus, bahasa saya begini Pak Hin, memeriksa hatinya. Memeriksa hati. Motivasi hatinya. Padahal Firman katakan betapa liciknya hati sampai manusia sendiri itu gak ngerti ya. Jadi itu ya memang harus betul-betul telanjang di hadapan Tuhan ya Pak Mul. Makanya ketika dia syadori dan dia menerima penghukuman itu, disitulah dia belajar membuka hatinya kembali di hadapan Tuhan. Apa motivasi sebenarnya? Apakah masih kembali dengan hati yang mau mencari kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, ataukah itu satu ambisi pribadi kita? Itu yang pertama ya. Itu yang sangat penting buat kita. Itu jadi kalau kita simpulkan apa yang Pak Mul sharing pada saat ini adalah pertama ambisi itu berbahaya. Tapi ambisi ini kan biasanya muncul ketika orang itu sudah sukses. Sebelum sukses ya mungkin ambisi tidak terlalu kentara. Ya kemudian sudah diperingatkan oleh Yoab, tapi ya sudah nggak bisa diperingatkan kalau udah dikuasai oleh ambisi itu. Nah ketika peringatan dari Nabi Gad datang baru sadar. Setelah sadar kemudian disuruh milih hukuman. Nah Daud ini susah sekali kan. Dan ketika hukuman itu yang tadi kita sudah bahas, 3 hari Daud segera membangun mezbah. Dan begitu mezbah dibangun dengan tidak gratis, nah ini perlu tidak gratis artinya mezbahnya tidak cuma-cuma, ada harganya. Nah ketika mezbah itu sudah terbangun, dia menaikkan doanya melalui korban yang dia naikkan, berhenti. Tuhan mendengar, tulah berhenti. Nah kemudian baru Pak Lukas tadi menjelaskan tentang seperti apa sih mezbah yang benar itu. Mezbah yang berkenan adalah mezbah yang dari tanah, kemurnian ya, originalitas. Hati yang mencari Tuhan, menyembah Tuhan sungguh-sungguh, melayani Tuhan untuk bukan ambisi tapi melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Iya, itu ya. Nah, terus kira-kira Pak Lukas akan lanjutkan ke mana ini perenungan ini? Dalam beberapa waktu, kira-kira bulan September, Pak Hi. Nah, itu kan sebelum COVID-19 ya. Membukakan saya tentang Sakaria pasal yang ketiga. Kita tahu di situ ada imam besar Yosua. Iya, imam besar Yosua. Imam besar Yosua yang di hadapan malaikat tuh dia didakwa oleh iblis. Karena dia memakai pakaian yang kotor. Imam besar tapi pakaiannya kotor. Coba saya akan bacakan ya Pak Hin. Di dalam Sakaria pasal yang ketiga.
Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Kenapa hal itu terjadi? Karena dikatakan di sini, adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu. Nah, yang penting juga bagi kita di sini ayat 2, maka berkatalah malaikat Tuhan itu kepada iblis, Tuhan kiranya menghadiri engkau, hei iblis, Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghadiri engkau, bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api. Tuhan membukakan kepada saya begini, tidak mudah seorang mencapai posisi imam besar. Ya, itu posisi tertinggi kan dalam keimaman Lewi ya. Nah, tetapi Tuhan masih sayang dengan dia. Meskipun dia pakai pakaian kotor, Tuhan masih beri kesempatan lagi. Sehingga kalau kita baca di sini seterusnya. Ini menurut Pak Lukas, ini Yosua ini gambaran dari orang yang melayani Tuhan ya. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Bahkan posisi yang tertinggi kepercayaan yang luar biasa. Sebab dikatakan begini, saya bacakan nanti saya kira bisa membaca semua ayat ini. Saya hanya memberikan sedikit saja gambaran. Di dalam ayat yang ke-8 berkata, dengarlah hai imam besar Yosua, engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu, sungguh kamu merupakan suatu lambang. Jadi ini perlambang saja Om Bin. Sebab sesungguhnya aku mendatangkan hambaku sang tunas. Sebab sesungguhnya permata yang telah kuserahkan kepada Yosua, satu permata bermata 7. Wow. Itu enggak main-main ya. Itu sesuatu yang sangat berharga. Sangat mulia. Gambaran apa itu Pak Lukas? Gambaran dari hamba-hamba atau satu kemuliaan pelayanan yang ini kepercayaan Tuhan. Diberi kepercayaan satu permata yang bermata 7 sangat berharga dan itulah pelayanan. Karunia mungkin. Karunia yang luar biasa. Mungkin karunia kesembuhan, karunia bisa saja semua. Karunia khotbah, urapan, ya sesuatu yang sangat mulia. Tetapi imam besar Yosua itu pakai pakaian kotor. Kok bisa ya Pak Lukas? Lah justru itu. Pakaian kotor itu apa sih Pak Hin? Kalau kita lihat di dalam kitab Wahyu pasal 19 ayat yang ke-8 dikatakan, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi perbuatan yang tidak benar itu bisa digambarkan pakaian kotor tadi. Memakai pakaian yang kotor. Berarti perbuatannya tidak benar tapi dia dipercaya. Dipercaya Tuhan satu pelayanan yang sangat mulia. Sangat besar. Tetapi dia pakai pakaian yang kotor. Wow. Sehingga ketika dia di hadapan malaikat itu, iblis mendakwa dia. Tapi dituduh ya, dia menuduh terus. Tapi saya senang di sini, kita jangan sampai masuk kelompoknya iblis, Pak In. Pendakwa, menuduh, menghakimi, menyalahkan, itu bagiannya iblis. Mencari-cari kesalahan, kelemahan hamba Tuhan. Gitu ya. Kenapa? Karena kasih karunia Tuhan sangat besar. Karena Tuhan kan memulihkan dia. Kalau dia bisa dipercaya lagi. Nah, kalau kita lihat di dalam Zakaria 3 ini, dikatakan, adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayani ini, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Pakaiannya diganti. Diganti.
taruhlah serban tahir pada kepalanya. Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya, sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Lalu malaikat itu memberi jaminan kepada Yosua, katanya, beginilah firman Tuhan semesta alam, apabila kamu hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, maka engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelataranku, dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka untuk yang berdiri melayani di sini. Jadi kesempatan Tuhan berikan kembali. Diberikannya. Tuhan bolehkan, kita jangan masuk golongan iblis yang mendakwa, menuduh, menyalahkan, menghakimi. Ya ini kita sedih ya Pak ya, hari-hari ini ada hamba-hamba Tuhan saling serang ya. Justru itu Pak. Ya mestinya enggak perlu terjadi itu ya. Sebab anugerah Tuhan itu besar. Tuhan masih ingin memulihkan kembali, memberi kesempatan kembali. Masuk dalam hal tadi, makanya motivasi hati inilah menjadi sangat penting. Yang nomor satu, yang paling utama itu adalah motivasi hati ya. Sebab Tuhan berkata, penghakiman akan dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama diyakini. Itu surat Petrus itu ya. Petrus. Jadi kalau pada kita harus dimulai. Ya kita hakimi diri sendiri ya. Iya, kita jangan menghakimi orang lain, lebih baik kita menghakimi diri sendiri. Supaya kita memeriksa motivasi-motivasi dalam hidup kita, dalam melayani. Itu butuh pertolongan Roh Kudus itu Pak Lukas. Roh Kudus akan menolong kita untuk membuka ini motivasi yang tidak baik, bertobat. Kemudian kita tidak lakukan. Itu terus ya, harus terus menerus ya. Sebab kalau tidak, yang menjadi kekhawatiran kita bersama Pak Hin, firman berkata, tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dibuka. Jadi kalau belum dibuka itu tuh kesempatan ya Pak Lukas ya? Ya, kita tidak bisa bayangkan betapa sedihnya hati Tuhan. Iya. Dia yang beri kepercayaan untuk pelayanan. Tapi hidupnya enggak benar ya? Hidupnya enggak benar. Dia masih melayani dengan segala karismanya, dengan segala kemampuannya, kemuliaannya. Dan urapan tetap menyertai urapan ya? tetap menyertai, tapi hidupnya enggak benar. Bagaimana hati Tuhan? Oh ya pasti sedih sekali. Untuk itu, kalau sampai kita terus menyembunyikan hal-hal yang tidak benar, ingat satu kali akan dibuka. Tuhan punya cara untuk membukanya. Iya, ketika Tuhan membuka, ya itu habis ya pasti ya. Karena hatinya sudah tidak kuat lagi. Dan demi kasihnya, supaya apa? Supaya kembali memberi kesempatan untuk kita bisa bertobat, menyadari, dan akhirnya diberi kepercayaan lagi. Iya. Jadi pulang balik ujung-ujungnya itu kasih ya Pak. Iya. Pak Lukas ya. Ujung-ujungnya itu kasih Tuhan. Jadi termasuk COVID-19 ini merupakan kasih Tuhan ya. Kalau kita hari-hari ini diberi kesempatan ya untuk kumpul dengan keluarga, suami istri, yang tadinya kalau ribut sedikit yang suaminya langsung pergi dolan ke tempat teman-teman, sekarang nggak bisa. Jadi mau nggak mau harus diselesaikan. Ya ini berarti kasih karunia ini ya, anugerah ini, kesempatan untuk pemulihan. Dan lebih dari itu Pak, ini diberi kesempatan untuk kita masuk ke tempat rahasianya. Kita memeriksa kembali motivasi-motivasi kita. Iya, motivasi pelayanan. Apakah masih kita melayani dengan kemurnian? Iya, puji Tuhan. Ya, itulah pesan yang tersirat. Iya, ini benar-benar diberkati. Ya, jadi hari ini Bapak Ibu saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita benar-benar terberkati dengan bincang santai firman Tuhan dengan Bapak Lukas Mulyanto. Kita akan akhiri sesi ini, nanti kesempatan yang lain tentunya kita akan jumpa lagi dengan Pak Lukas Mulyanto untuk berbicara hal-hal yang lain. Bukankah hari-hari ini adalah kesempatan di mana kita banyak
waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Ya, ibu-ibu yang di rumah setelah selesai masak mungkin bisa mengikuti akan PA-PA semacam ini. Saya akan akhiri dengan membacakan sebuah renungan yang bagus yang saya terima pagi ini, Pak Lukas. Saya bacakan, ini bagus sekali. Dan hidup ini dengan lebih berarti. Tetap lakukan yang terbaik untuk semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih Pak Lukas. Sama-sama Pak Hin. Begini sekarang. Iya. Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi.